Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai duet striker, bakal mewarnai laga PSM Makassar kontra Arema FC, pada pekan 22 Liga 1 2024/2025. Kedua tim, memiliki predator house goal, untuk saling menjebol gawang lawan, demi sebuah kemenangan. PSM Makassar, mempunyai duet Nermin Haljeta Joao Albertin Pereira, sedangkan Arema FC, diperkuat Dalberto, dan Charles Lokolingoy. Para striker ini, pastinya akan memberikan penampilan terbaik, demi tim dibela. Adu produktivitas gol, akan menambah sengitnya pertarungan PSM Makassar versus Arema FC, di Stadion Gelora Supriyadi, Blitar, Jawa Timur, Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025 pukul 16.30 WITA. Bagi Nermin Haljeta dan Joao Albertin Pereira, ini kesempatan kembali menemukan ketajaman di Liga 1. Nermin Haljeta, di kompetisi domestik lagi paceklik gol. 4 laga terakhir, tak sekalipun membobol gawang lawannya. Terakhir kali, mencatatkan namanya di papan skor akhir tahun lalu. Kala PSM Makassar melawan Persita Tangerang, di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Jumlah golnya di Liga 1, terhenti di 6 gol. Namun, di kompetisi ASEAN Club Championship, Nermin Haljeta tampil garang. Penyerang asal Slovenia ini, mencetak brace untuk kemenangan 3-0, PSM Makassar atas Dong Atan Hoa, di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Sedangkan Joao Albertin Pereira, atau Balotelli, tampil garang bersama Laskar Pinisi, sejak bergabung di putaran kedua. Bomber asal Guinea-Bissau ini, dari 4 laga mampu mencetak 3 gol. Balotelli, hanya gagal membobol gawang Persib Bandung, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Nermin Haljeta dan Balotelli, diharap menemukan lagi ketajamannya, ketika melawan Arema FC. Penyerang nomor punggung 99 dan 87 ini, bisa saling bekerja sama, untuk mempersembahkan kemenangan bagi PSM Makassar. Apalagi, Nermin Haljeta punya skill individu yang baik, dan membuka ruang bagi Balotelli. Lalu Balotelli sendiri, punya penguasaan bola yang bagus, berani berduel, dan eksekusi bolanya sangat mematikan. Dengan 3 poin, akan mengangkat posisi PSM Makassar, yang sekarang berada di urutan 10, dengan 31 poin. Di kubu Arema FC, Dalberto dan Charles Lokolingoy, juga tampil garang di Liga 1 musim ini. Total, keduanya telah membukukan 16 gol, Dalberto dengan 10 gol, lalu Charles Lokolingoy dengan 6 gol. Pemain nomor punggung 94 dan 11 ini, sosok penyerang yang punya pergerakan leluasa, di area pertahanan lawan. Kerap berada di dalam kotak penalti, sering pula menusuk dari sektor sayap. Dalberto Charles Lokolingoy, telah memiliki chemistry yang kuat. Jadi mereka telah sangat padu. Tentu, ini bisa menjadi ancaman serius PSM Makassar. Apalagi, mereka diragukan tampil tanpa 3 bek asingnya, Yuran Fernandes, Aloisio Soares dan Victor Luis. Legenda PSM Makassar, Anwar Liko menyebut, laga PSM Makassar versus Arema FC, pastinya akan seru, dengan pertarungan striker dimiliki. Khusus untuk PSM Makassar, Nermin Haljeta dan Balotelli, butuh dukungan dari sektor sayap dan gelandang. Para pemain sayap dan gelandang, perlu memahami, bola-bola diinginkan 2 striker tersebut. Pasalnya, agak sulit bagi Nermin Haljeta dan Balotelli, jika harus menjemput bola di lapangan tengah. Jika jemput bola terlalu jauh, peran Nermin Balotelli tak efektif. 2 striker ini efektif jika berada di sekitaran kotak penalti, katanya kepada tribuntimur.com, Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025. Sementara, jika ingin meredam agresivitas Dalberto dan Charles Lokolingoy, PSM Makassar perlu tampil disiplin, dan menjaga fokus. Tentu itu tak mudah, karena Laskar Pinisi dalam kondisi kelelahan, dengan rentetan jadwal pertandingan padat, dan perjalanan jauh yang dilakukan. Olehnya itu, sang pelatih, Bernardo Tavares, perlu mengatur ritme permainan timnya selama 90 menit. Seperti yang dilakukan, ketika mengalahkan Dong Atan Hoa di ACC. PSM Makassar perlu manajemen waktu selama pertandingan, kapan bertahan, kapan harus menyerang.
Hal tersebut akan sangat membantu, jaga stamina pemain, tuturnya. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.